Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini pelajaran bahasa Indonesia yaitu kelas 7 yang mengajar atau yang memampu yaitu Ibu Siti Aisyah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Baiklah anak-anak, materi hari ini yaitu bab 1, teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah suatu bentuk tulisan atau lisan yang menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca atau pendengar secara jelas atau terperinci sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, merasakan sendiri apa yang dilakukan penulis. Ya, itu adalah pengertian daripada teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah suatu penggambaran objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Ya, saya ulang lagi. Jadi, teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Contoh, misalnya kalian sepulang dari Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah. Kalian menjelaskan keindahan Candi Borobudur. Contoh Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk dari candi seperti piramida dan bangunan 5 segi 4. Jadi candi ini mempunyai banyak relief dan stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi tersebut membuat pesona candi bak seperti gunung yang menjulang tinggi, bahkan dari arah kejauhan telah tampak jelas akan pesona candi ini. Itulah contoh daripada teks deskripsi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan teks deskripsi. Ciri-ciri berikut. 1. Paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan panca indera. Nah, dalam panca indera di sini seperti halnya penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, peraba, itu dinamakan panca indera. Penglihatan yaitu contohnya yaitu ketika kita melihat sebuah bunga mawar yang warnanya merah. Nah, itu adalah suatu penglihatan ya. Pendengaran ya.
Pendengaran di sini ya seumpama saja ada anak yang membaca puisi, ya itu adalah mencontohkan pendengaran kita, ya. Penciuman di sini seperti halnya yaitu hidung, ya untuk mencium. Pengecapan di sini adalah lidah atau bisa dikatakan untuk merasakan pedas, manis, pahit dan lain sebagainya. Peraba di sini adalah kulit. Ya. Selanjutnya yaitu ketika membaca teks deskripsi seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat yaitu teks deskripsi di sini menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Contoh ciri daripada fisik di sini adalah ya kalian bertemu seseorang, nenek-nenek dan nenek-nenek itu berjalan sambil membungkuk. Ya, nenek itu mempunyai kulit berwarna sawo matang dan memiliki rambut yang sudah berwarna putih. Ya, itu adalah ciri-ciri daripada teks deskripsi. Selanjutnya yaitu tujuan daripada teks deskripsi, yaitu memberi penjelasan yang utuh kepada pembaca supaya mereka dapat memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas. Bisa di sini entah dalam hal bentuk fisik ataupun wujud yang abstrak seperti sikap, rasa dan sebagainya. Selanjutnya yaitu isi teks deskripsi. Penulis berusaha memindahkan kesan atau persepsi hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang dapat ditemukan pada objek yang diamati. Selanjutnya yaitu 2, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Dalam mengidentifikasi teks deskripsi ini dapat dikembangkan menjadi 3 jenis, yaitu teks deskripsi spasial, subjektif, dan objektif. Ya. Teks deskripsi spasial di sini adalah paragraf yang digambarkan adalah objek secara detail, khusus ruang, benda maupun tempat. Ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Dalam ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi di sini yaitu melukiskan atau menggambarkan kondisi objek, tempat, peristiwa, dan semacamnya secara terperinci. Yang kedua yaitu memberikan kesan berdasarkan efek panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan penulis. Yang ketiga yaitu menggali sumber ide dari pengamatan atau observasi sehingga semakin baik dan detail pengamatan seseorang, saya ulang lagi, seorang penulis, maka besar kemungkinan penggambaran dalam teks tersebut atau teks deskripsi
semakin baik dan detail pula. Yang selanjutnya yaitu membutuhkan data-data valid ya, berupa fakta dan realita sebagai ilustrasi untuk memperjelas penggambaran. Ya, selanjutnya menggunakan pola pengembangan urutan ruang ya. Dari ciri-ciri tersebut ya, ciri-ciri teks tersebut di sini saya akan memberi suatu nyanyian ya. Nyanyian di sini adalah mendeskripsikan tentang keindahan alam Indonesia ya. Judulnya adalah Rayuan Pulau Kelapa ya. Saya nyanyikan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Klana memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Nah, dari lagu Rayuan Pulau Kelapa yang penulisnya yaitu Ismail Marzuki, itu adalah isinya mendeskripsikan tentang keindahan alam Indonesia ya. Cukup sekian anak-anak materi dari saya. Kalian pelajari yang sungguh-sungguh apa yang saya sampaikan. Nanti ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.